banyak pertanyaan muncul kepada kami mengenai amal Maulid Nabawi itu hukumnya apa? Fi syahri Rabiul Awal. Ya. Apa hukumnya dalam syara? Halwa mahmud atau mazmum? Apakah terpuji ataupun mazmum, tercela? Hal yusabu fa'iluhu, jika emang baik apakah dapat pahala, jika buruk apakah berdosa? Wal jawab inti, langsung beliau jawab ya, to the point, langsung ke poinnya. Anna asla amalil maulid alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara min al-Qur'an wa riwayatul akhbar al-warida fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau langsung buat definisi. Ini masalahnya, Imam Suyuti ini mengharamkan mantik. Maka beliau ketika buat definisi, langsung definisinya to the point juga, bil misal. Apa kata beliau? Asal dari amal maulid itu adalah ijtima'un nas, orang ngumpul-ngumpul. Bener gak? Maulid ngumpul gak? Mojok-mojok pengumpul? Ngumpul. Yang kedua, qira'atun ma tayassara minal Qur'an, membaca ayat-ayat yang pendek. Benar nggak? Biasanya dibaca laqad ja'akum atau laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, atau surah Al-A'raf atau surat yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga apa? Jadi definisinya dia definisikan dulu. Yang ketiga, riwayatul akhbaril waridah, meriwayatkan, menceritakan riwayat-riwayat yang warid. Makanya guru kami Syekh Amin Al-Qurdi itu ketika masuk bulan Maulid beliau buka kajian kitab Imam Tirmizi Syama'il ya, termasuk juga Syekh Yusri gurunya antum di Mesir ya kan, kalau datang ke Indonesia selalu buka kitab Syama'il. Adapun guru kami Syekh Ahmad Marwazi buka kitab Qadiyat Asy-Syifa. Itu dahsyat sekali itu kitabnya. Karena orang kita tidak sanggup mengakses itu, akhirnya dipendek aja pakai Simti Turor ya. Apalagi Barzanji, Dibai, isinya sama, bedanya ini sudah jadi barang yang bisa diceritakan, sedangkan kitab-kitab tadi perlu dibaca lagi, dianalisa lagi. Nah, itu bedanya. Jadi isinya sama ya. Kalau kita baca Barzanji, isinya riwayatul akhbar al-waridah fi mabda'i amrin nabi, mengenai awal dari kisah kenabian, gitu maksudnya. Wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat. Dan ini ayat di sini bukan arti ayat Quran, ayat di sini artinya keajaiban-keajaiban, tanda-tanda. Menceritakan apa yang terjadi waktu maulid. Dan perlu diketahui yang terjadi saat maulid itu hadis-hadisnya rata-rata emang bermasalah. Namun ulama kita terima semua. Kenapa diterima? Hadis Nabi itu baru diukur kevalidannya setelah diangkat menjadi Nabi, ya kan? Berarti sebelum diutus sebagai Rasulullah SAW, maka qaul Nabi SAW, cerita-cerita tentang beliau, hampir semua riwayatnya susah ditelusuri. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir, murid Ibnu Taimiyah, murid Imam Al-Mizzi, murid Imam Zahabi mengatakan apa? Kalau dalam bab tarikh, ulama yatasahalun, mereka bertasahul dalam menerimanya. Jadi saya kaget ketika ada seorang ustadz nggak tahu, nanya apa ngetes, apa buku paling ringkas, kitab paling ringkas kami pelajari untuk maulid. Waktu itu saya lihat dia punya akses ke Nurul Yakin. Tahu Nurul Yakin ya? Ya, Khutrbek. Saya bilang baca aja tuh Nurul Yakin. Langsung dia nyeletuk. Itu udah 15 tahun lalu. Awal-awal saya ngaji hadis. Apa kata dia? Oh, itu hadisnya banyak dhaif. Ya, kita ketawa aja. Emang dia neliti sendiri. Ya, kalau dia nggak ahli hadis, ngomong di sana banyak hadis dhaif, pasti ditaklid. Taklid ke siapa kita nggak tahu. Karena semua cerita tentang maulid hadisnya kebanyakan muskil ya, hadisnya bermasalah. Namun ulama yatasahalun, tidak mempermasalahkannya. Summa yamuddu lahum simaton yaqulunahu. Kalau udah selesai empat tadi apa? Ngumpul-ngumpul, baca Quran, baca riwayat-riwayat, Barzanjian, Tibaan, Simti Duror, apalagi kisah-kisah tentang Nabi. Lalu yamuddu lahum simaton yaqulunaha. Lalu ada hidangan yang makanan yang dihidangkan. Simat itu kayak tempat makanan lah ya. Begitu nggak? Persis nggak? Sama
makan nasi kebuli kita, bener nggak? Tapi siang ini nggak ada kebuli ya. Adanya apa? Keburuan pulang. Wa yansarifun min ghairi ziyadati dzalika minal bid'ah. Lalu mereka pulang bubar tanpa ada tambahan ala dzalika minal bid'ahil hasanah, dari hal-hal yang bid'ah hasanah allati yusabu 'alaiha sahibuha. Langsung Imam Suyuti kasih hukum yang mana bid'ah hasanah itu dapat pahala melakukannya. Tuh, udah langsung ada jawabannya di situ. Lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi SAW. Kenapa? Karena di dalamnya ada, dalam perbuatan itu ada menta'zim Nabi SAW. Saya mau tanya, kalau orang membid'ahkan amal maulid, lalu ada kajian sirah Nabi, sama nggak kajiannya? Baca Quran, terus hadis Nabi, ciri-ciri Nabi, sama nggak? Bedanya nggak ada makanan. Kasian ya. Gimana nggak ada makanan? Kita udah ngumpul selama itu, masa nggak ada makanan? Makanya ada makanan. Oleh karena itu kami waktu kecil dulu masih ingat, salah satu majelis yang kita rindui adalah majelis Maulid Nabi, karena makannya pasti enak. Ya, di situ kita kenal Nabi, di situ saya menyaksikan abah-abah kita, kakek-kakek kita pas baca Ya Nabi salam alaika, itu mereka dan rindu kepada Rasulullah SAW. Ini nggak ada pada orang-orang yang anti pada Maulid. Kapan nangisnya kamu itu? Ya? Kapan nangisnya orang-orang ini? Kapan dia rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa izharul farahi wal istibsyar bi maulidihi. Kenapa dapat pahala? Pertama, mentakzim, mengagungkan, menghormati kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, izharul farah, menampakkan ekspresi farah. Apa arti farah? Bahagia, gembira. Istibsyar sama ya, bi maulidihi asy-syarif sallallahu alaihi wasallam, ya, karena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kemudian menyebutkan tarikh amalil maulid. Jadi di halaman 42, tarikh amalil maulid nabawi asy-syarif 43 ya, 42. Apa kata beliau? Jadi diakui betul para nabi, para sahabat itu tidak ada mereka yang buat haflah seperti tadi, acara seperti tadi ya. Awwalu man ahdasa fi'la dzalika sahibu Irbila. Yang pertama buat amal maulid nabawi itu adalah sahib Irbil. Apa arti sahib Irbil? Penguasa Irbil ya. Al-Malik Al-Muzaffar Abu Sa'id Kaukabri ya. Al-Muzaffar, jadi itu gelar ya, Al-Malik Al-Muzaffar Abu Sa'id. Nah, ini namanya. Ibn Zainuddin Ali ibn Baktakin, ahad mulukil amjad wal qubara'il ajwad, salah satu raja yang mulia. Wa kana lahu atharun hasana wa huwa alladhi ammara al-jami' al-muzaffari bisaffi qasiyun. Dialah kemudian yang memakmurkan, yang membangun salah satu jami' muzaffari. Jami' itu artinya masjid. Jami' itu diartikan masjid, tempat ngaji, maka disebut jami'. Bisaffi qasiyun. Jadi di sana itu ada satu tempat di sekitar Damaskus namanya Safah Qasiyun ya. Di belakangnya itu ada suatu jabal namanya Jabal Salihiyah, karena dikuburkan di situ orang-orang yang saleh. Baik. Qala Ibnu Katsir. Ibnu Katsir siapa tadi? Muridnya Ibnu Taimiyah. Tapi dia mazhabnya Syafi'i. Ibnu Taimiyah mazhabnya Hanbali, bahkan kadang-kadang keluar dari mazhab Hanbali. Ibnu Katsir ini debat sama anaknya Ibnu Qayyim namanya Ibrahim. Apa perdebatan mereka? Kata Ibnu Katsir, tubghid ilayya, kamu marah kepadaku li'anni asy'ariyun syafi'i, karena aku berakidah asy'ari, bermazhab syafi'i ya. Kalau di teks yang ditulis oleh Imam Zahabi cuma asy'ari gitu ya, akidahku asy'ari. Lalu apa kata Ibrahim? Man saddaqaka, siapa yang percaya kepadamu kamu ini akidahnya asy'ari sedangkan gurumu Ibnu Taimiyah? Ya, jadi nanti begitu juga ya. Siapa yang percaya kalau orang ini asy'ari, kalau tamatannya pada universitas yang sianu-sianu gitu ya, kalau gurunya si fulan, orang susah percaya. Tapi itu bisa terjadi. Beliau punya kitab tarikh, tapi tarikh di sini maksudnya adalah al-bidayah wa nihayah. Karena ya'mal maulid syarif fi Rabiul Awal, bahwasannya Al-Muzaffar tadi buat amal maulid pada bulan Rabiul
awal wa yahtafilu bihi ihtifalan hailan, lalu dibuat haflah besar. Wa kana syahman syuja'an batalan, ya, aqilan aliman rahimahullah wa akram aswa. Jadi orang yang sangat berani, bagak, cik orang sini. Kata Ustaz Zulha, qad sannafa lahu Syekh Abdul Khattab Ibn Dihyah mujalladan fil Maulid Nabawi. Karena Raja Muzaffar itu sangat soleh, sangat dermawan, maka Ibn Dihyah buat kitab khusus mengenai hukum maulid, ya.